Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Fahmi Musari. Dalam channel saya ini saya akan mencoba untuk membagi informasi kepada teman-teman semuanya mengenai info CPNS ya. Kalau sekarang berarti kita akan coba untuk membahas atau memberikan informasi. Saya akan mencoba untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya untuk CPNS di tahun 2021. Nah, jadi teman-teman semuanya, informasi awal yang kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB itu menyampaikan di tahun depan, di tahun 2021 pemerintah kembali membuka proses penerimaan CPNS tahun 2021. Dan kalau tidak ada halangan atau tidak ada kendala apapun sesuai dengan rencana pemerintah sendiri, itu penerimaan CPNS-nya akan mulai dibuka itu di bulan Maret tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada rencana untuk mengikuti proses seleksi CPNS tersebut, sudah bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan semuanya hal-hal yang mungkin dibutuhkan untuk proses seleksi CPNS tersebut. Nah, sekarang masih bulan Desember, mungkin kurang lebih 3 bulanan lagi itu sampai ke bulan Maret. Jadi saya rasa teman-teman punya cukup banyak waktu untuk mempersiapkan semuanya. Dan melalui video saya ini saya mencoba untuk berbagi informasi kepada teman-teman mengenai CPNS tahun 2021 tersebut. Teman-teman semuanya, perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk proses seleksi CPNS itu sendiri ada dibagi menjadi beberapa tahap seleksinya. Yang pertama itu adalah tahap seleksi administrasi ya. Jadi pertama teman-teman nantinya akan melalui atau diharuskan untuk mengikuti proses seleksi administrasi. Nah, proses seleksi administrasi ini dalam beberapa tahun belakangan ini dilakukan secara online ya teman-teman. Nantinya harus login atau harus masuk ke halaman SSCN yang disediakan oleh BKN. Nah, jadi semua proses seleksi administrasinya itu dilakukan melalui website ya. Semua proses seleksi administrasinya itu dilakukan melalui online ya. Nanti teman-teman harus login ke website SSCN yang disediakan oleh BKN, dan nanti di situ teman-teman harus mengupload atau memenuhi semua persyaratan yang diminta. Nah, untuk administrasi itu sendiri, teman-teman ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin ikut untuk CPNS tahun 2021, mulai dari sekarang, sekali lagi saya sampaikan, mulai dari sekarang itu sudah bisa untuk mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Bagi teman-teman yang mungkin sudah beberapa kali ikut tes CPNS ini, untuk dokumen-dokumennya mungkin sudah aman ya. Artinya dokumen-dokumen yang diminta itu sudah teman-teman miliki. Namun bagi teman-teman yang lainnya yang mungkin ikut yang pertama kalinya di tahun 2021 besok, itu sudah bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen untuk persyaratan seleksi administrasi tersebut. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan apa-apa aja dokumen-dokumen untuk persyaratan administrasi yang dibutuhkan untuk proses seleksi CPNS di tahun 2021 nanti. Sebelum saya lanjutkan video ini, saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk mendukung channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan juga like video saya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan kalau memang teman-teman merasa temannya dari teman-teman itu membutuhkan informasi-informasi yang saya sampaikan, boleh juga teman-teman untuk men-share video ini. Terima kasih semuanya, dan kita lanjutkan. Jadi teman-teman semuanya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada beberapa dokumen yang harus teman-teman persiapkan untuk mengikuti proses seleksi administrasi CPNS tahun 2021 besok. Nah, beberapa dokumen tersebut antara lain, yang pertama, teman-teman itu harus mempersiapkan pas foto dengan latar belakang berwarna merah. Jadi teman-teman semuanya itu harus, ya ini wajib untuk mengupload pas foto dengan latar belakang warna merah. Nah, untuk format fotonya itu sendiri, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu diminta format JPG atau JPEG.
Jadi teman-teman semuanya bisa mempersiapkan mulai dari sekarang pas foto dengan latar belakang warna merah. Pakaian yang teman-teman harus pakai untuk foto tersebut pastinya pakaian formal. Ya, kalau saya kemarin itu pakainya pakaian yang saya gunakan ketika untuk foto wisuda ya. Jadi itu memang pakaian formal menggunakan jas dan ada dasinya juga. Di foto itu yang saya gunakan. Nah, teman-teman boleh kalau memang seandainya sudah punya foto itu ya artinya nggak perlu lagi dipersiapkan, hanya dipastikan nantinya ukuran yang diminta oleh SSCN atau diminta oleh panitia Panselnas itu sesuai nantinya ya. Oke, jadi yang pertama itu pas foto latar belakang warna merah itu wajib dipenuhi. Yang kedua itu ada KTP. Nah, KTP teman-teman semuanya itu nantinya KTP-nya harus di-scan ya, harus di-scan dan juga disimpan atau dibuat dalam bentuk format JPG atau JPEG sama dengan pas foto tadi. Jadi untuk scan KTP itu juga dalam bentuk JPG atau JPEG. Nah, tadi saya lupa sampaikan di foto ukuran di foto pas foto berlatar belakang merah tadi itu teman-teman simpan aja filenya, itu ukuran fotonya ada yang 3x4 dan 4x6 ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk disimpan dua ukuran itu, karena mungkin kalau kemarin ya kalau saya tidak salah ingat itu foto yang diminta adalah ukuran 4x6 ya, 4x6, tapi saya persiapkan juga yang 3x4. Nah, untuk resolusinya sendiri itu teman-teman persiapkan aja maksimal untuk foto ya, untuk foto itu maksimalnya 200 KB. Tapi kalau teman-teman punya file yang di atas 200 KB itu tidak masalah. Saya rasa untuk saat ini itu nggak masalah ya, karena nanti kan bisa dikompres untuk pas fotonya. Kalau diminta di bawah 200 KB itu bisa dikompres nantinya. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwasanya KTP juga di scan, dan di sini scan KTP juga harus dalam format JPG atau JPEG, dan resolusinya juga untuk KTP itu bisa teman-teman simpan maksimal 200 KB. Ya, kalau memang nanti diminta kurang dari 200 KB atau di bawah 200 KB ya teman-teman bisa mengkompres file tersebut. Mungkin yang berencana mengikuti proses seleksi CPNS tahun 2021 tapi belum mempunyai KTP atau KTP-nya hilang, KTP-nya nggak tahu ditaruh di mana ya, lupa diletakkan di mana. Ini teman-teman bisa urus terus, artinya ini masih ada beberapa bulan lagi, masih ada waktu bagi teman-teman untuk menyiapkan KTP teman-teman. Jadi silakan datang ke Disdukcapil di kabupaten masing-masing, teman-teman bisa mempersiapkan KTP elektroniknya ya. Jadi karena KTP itu menjadi syarat utama untuk teman-teman bisa mengikuti seleksi CPNS ini, karena nanti ada diminta upload juga ya, upload scan KTP, dan nanti ketika sudah cetak akun juga teman-teman harus foto selfie ya, istilahnya foto selfie memegang KTP teman-teman masing-masing dan juga kartu akun ya, kartu daftar akun CPNS-nya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya teman-teman KTP ini penting, harus ada, wajib ada bagi teman-teman yang mungkin KTP-nya hilang atau nggak tahu letakkan di mana. Ini sudah bisa diurus terus sehingga nanti ketika proses seleksi CPNS-nya dibuka, teman-teman sudah tidak kewalahan lagi untuk mempersiapkan KTP-nya. Ya, selanjutnya teman-teman setelah KTP itu juga teman-teman harus mempersiapkan kartu keluarga ya, KK. Nah, jadi di sini kartu keluarga juga sama halnya dengan KTP tadi, teman-teman harus scan dulu ya, di scan kartu keluarganya, dan ini harus kartu keluarga yang asli, tidak boleh fotokopi ya. Kalau memang teman-teman udah hilang, misalnya kartu keluarganya sudah hilang atau nggak tahu letakkan di mana, ya silakan kembali datang ke Disdukcapil seperti KTP tadi, teman-teman urus semuanya sehingga nanti sudah ketika sudah masuk jadwal pendaftaran CPNS-nya, teman-teman sudah memiliki dokumen itu semua. Untuk KK sendiri teman-teman juga harus scan ya, KK-nya itu harus di scan sama dengan KTP tadi. Untuk resolusinya itu kalau KK, kalau kemarin ya kalau saya tidak salah ingat itu 500 KB. Nggak apa-apa teman-teman, simpan aja ya, simpan aja file scan KK-nya itu dalam resolusi 500 KB. Kalaupun memang nanti diminta di bawah 500 KB, itu teman-teman bisa kompres aja ya, kompres aja KK-nya. Nah, mengenai dalam format apa, kalau KK ini dalam format PDF ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus simpan file KK-nya ini, hasil scan KK-nya ini dalam format PDF. Oke.
Nah, selanjutnya teman-teman juga harus mempersiapkan ijazah terakhir pendidikan yang teman-teman gunakan untuk melamar CPNS nantinya. Misalnya nih seperti misalnya saya melamar CPNS guru, ya formasi guru. Jadi ijazah yang harus saya gunakan itu, yang harus saya upload nantinya untuk pendaftaran, itu harus ijazah yang sesuai dengan formasi yang saya lamar. Nah, jadi teman-teman untuk misalnya teman-teman itu jenjang S1 ya, S1 ijazah S1 untuk sarjana yang teman-teman gunakan untuk mendaftar CPNS sudah bisa langsung dipersiapkan dan di-scan juga ya. Untuk ijazah ini silakan teman-teman scan juga dan disimpan formatnya dalam bentuk PDF, dan untuk resolusinya juga kalau kemarin itu di atas maksimal ya, maksimal itu 700 KB, maksimal itu 700 KB. Nah, jadi teman-teman bisa simpan ya, mungkin kalau nanti setelah di scan filenya berapa itu nggak apa-apa, teman-teman simpan aja dulu sambilan tunggu informasi lebih detailnya nanti. Kalau memang di bawah 500 atau di bawah 700 KB ya teman-teman sesuaikan aja nanti dengan aplikasi kompres PDF ya. Ya, selanjutnya setelah ijazah juga di sini teman-teman nanti akan diminta untuk mengupload transkrip nilai asli ya. Ijazah juga tadi asli, sekarang transkrip nilai juga asli. Nah, transkrip nilai sama halnya dengan ijazah juga harus di-scan dan disimpan dalam bentuk format PDF, resolusinya maksimal 700 KB. Nah, jadi teman-teman sekali lagi saya sampaikan untuk ijazah dan transkrip nilai ini harus yang asli, dokumen yang asli, dan apabila teman-teman mungkin kehilangan ijazahnya dan transkripnya, juga mungkin lupa taruh di mana, segera diurus ya, segera jumpai pihak yang berwenang di kampus teman-teman. Silakan diminta cetak kembali ya untuk ijazah dan transkrip nilainya. Ya, selanjutnya di sini ada disampaikan surat lamaran ya. Surat lamaran ini nantinya ya teman-teman nggak usah khawatir ya, ada contoh format surat lamaran yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk teman-teman gunakan sebagai contoh membuat surat lamaran pekerjaan. Dan surat lamaran ini nantinya harus teman-teman tulis dengan tangannya, tulis tangan dengan tinta warna hitam. Ya, mungkin itu semuanya syarat-syarat awal ya, syarat-syarat awal untuk kelengkapan administrasi yang harus teman-teman persiapkan apabila ada rencana untuk mengikuti proses seleksi CPNS di tahun 2021 yang akan datang. Jadi kembali saya sampaikan kepada teman-teman semuanya untuk sudah bisa segera mempersiapkan dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi, agar nantinya ketika dibuka pendaftaran teman-teman hanya tinggal menguploadnya saja ya. Jadi teman-teman semuanya jangan tunggu kan masih lama ya. Bulan Maret itu kalau kita hitung dari sekarang bulan 12 itu nggak lama lagi, kurang lebih sekitar 3 bulanan lagi. Jadi hal-hal apa saja yang mungkin bisa teman-teman persiapkan dari sekarang, silakan teman-teman persiapkan seperti yang saya sampaikan tadi, dicek ya KTP-nya, ijazahnya, transkrip nilainya, semuanya harus asli ya. KK juga, kartu keluarga, semuanya harus asli. Teman-teman persiapkan, di scan semuanya ya, sehingga nanti ketika dibuka pendaftaran CPNS-nya teman-teman hanya tinggal untuk menguploadnya saja sesuai dengan persyaratan yang diminta. Mengenai surat lamaran itu nanti formatnya akan disediakan oleh instansi tempat teman-teman melamar CPNS-nya. Jadi nggak perlu khawatir untuk surat lamaran ya. Demikian untuk informasi kali ini mengenai pemberkasan awal pendaftaran CPNS tahun 2021. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video saya ini. Saya mohon bantuan teman-teman untuk subscribe channel saya ini dan juga di like videonya. Dan apabila teman-teman merasa video ini berguna bagi teman-teman yang lainnya, silahkan di-share juga video saya ini. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman ketahui mengenai atau seputar informasi CPNS, itu boleh komen di bawah. Nanti insya Allah saya akan mencoba untuk men-share informasinya kepada teman-teman semuanya. Ya, berdasarkan pengalaman saya pribadi selama mengikuti proses seleksi CPNS, atau mungkin nanti informasi-informasi lain yang saya dapatkan dari berbagai sumber. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat untuk mengikuti proses seleksi CPNS-nya. Saya doakan semoga teman-teman itu bisa sukses dan bisa lulus diterima di
instansi yang teman-teman lamar nantinya untuk proses seleksi CPNS tahun 2021. Baik, demikian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.